Berdiri. Berikan salam. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, ada yang belum masuk? Ada yang masih di luar? Belum masuk semua? Ada yang sakit? Ada? Nggak ada? Satu. Oke. Ya, semoga diberikan kesehatan. Cuacanya masih ganti-ganti, masih kurang jelas ya, panas, terus hujan, panas, hujan gitu-gitu terus. Ya, kemarin beberapa minggu yang lalu saya ngeliat video guys. Ini menarik banget karena di sini kemarin kalian tuh punya project kewirausahaan ya. Oke, di sini saya punya video yang bakal saya tunjukin ke kalian. Ada tahu orang ini? Ya, dia biasanya ngebahas tentang bisnis, digital, dan sebagainya. Ini bisnis plus UMKM, ada 3 hal yang menarik dari pembahasan dari orang ini. Coba disimak terlebih dahulu. Ini kenapa mayoritas UMKM itu gagal dan kemungkinan bisa terjadi di bisnis kalian. Bisa dibilang 2/3 dari bisnis-bisnis baru itu gagal in the longer term. Jadi jangka panjangnya tuh nggak bisa bertahan. Sebenarnya ada 2 angle kita bisa bahas ini. Satu dari segi internal, satu dari segi competitiveness. Nah ini post gue bikin di Sevenpreneur, kepoin aja gratis kalian belajar bisnis di sana. Nah tapi kok bisa industri UMKM yang kontribusi sampai 8.500 triliun secara GDP ya, banyak yang gagal. Di video ini gue bakal bahas lebih angle competitiveness, bersaing. Kita nggak usah basa-basi ya, 3 poin ini, ya mungkin poin ketiga yang paling susah. Sebagai end user, sebagai customer, kita tuh digital banget. Tapi secara bisnis, kita nggak ngerti cara digital. Kenapa UMKM yang ikut 8.500 T banyak yang gagal? Di awal langsung bilang digitalisasi. Pentingnya digitalisasi. Nah, kalian sebagai generasi apa sih kalian? Gen Z, ya. Kalian itu bisa dibilang generasi yang full teknologi. Jadi jangan sampai kalian menggunakan teknologinya itu untuk sesuatu yang tidak berguna. Bahkan rata-rata UMKM itu umurnya tuh bisa dibilang orang tua kalian umurnya berapa? 60. Ya, 40 ke atas ada namanya virus. Namanya virus gaptek. Ya, bikin akun Facebook kayak gimana sih? Password Facebook tuh apa sih? Akun Gmailnya apaan sih? Biasanya gitu ya. Ya, ini ada virus gaptek dari UMKM rata-rata ibu-ibu atau enggak bapak-bapak. Mungkin kebanyakan ibu-ibu. Ya, jadi penting banget buat kalian tahu target pasar dari digitalisasi yang kebetulan kalian kemarin baru melakukan praktek kewirausahaan. That's good. Oke, kita lanjut ke materi yang pengen saya ingin bahas adalah ini. Digital marketing. Intinya, digital marketing itu bagaimana kalian menghasilkan uang dari mana? Produk-produk digital. Kurang lebihnya ini. Ya, digital marketing adalah, lihat ya, proses promosi produk atau jasa. Sektor UMKM biasanya tuh produk atau nggak, ada fashion, ada makanan, minuman, terus apa lagi biasanya yang kalian tahu? Ya, digital ini punya tujuan. Tujuannya adalah menjangkau audiens yang lebih luas, tepat sasaran, dan lebih cepat menghasilkan respon atau penjualan. Contohnya yang paling dekat sama kalian, TikTok. Ya, TikTok ada fitur apa coba? Digital marketingnya. Live itu juga ada kan? Ada keranjang kuning ya? Itu kalian bisa memasarkan. Nah, itu digital marketing, memanfaatkan digital marketing. Itu contoh kecilnya. Kenapa sih digital marketing itu dibutuhkan untuk bisnis sekarang ini nih? Bisnis modern. Yang pertama, bisa diukur. Maksudnya apa? Coba deh kalian buka Instagram kalian. Kalau yang profesional itu ada dashboard profesional. Ini salah satu fitur gratis yang kebanyakan UMKM itu nggak pakai. Kalian kalau mau itu bisa pakai. Jangan cuma upload kegiatan doang, tapi kalian harus tahu insight dari per post kalian. Insight tuh ada analitiknya. Contohnya nih ya, berapa laki-laki, berapa perempuan, menit keberapa atau jam keberapa target audiens kalian itu aktif. Itu contohnya. Terus yang kedua, pelanggan melakukan riset produk lewat HP. Paham nggak?
pelanggan, kalian punya produk, otomatis kalian punya pelanggan, bener nggak? Rata-rata nyari riset, aku mau produk kecantikan, Laza apa biasanya? Produk kecantikan apa yang cewek? Makanya Wardah. Oke, misalkan Wardah. Kalian nyari risetnya kebanyakan di HP, jarang yang pakai laptop atau komputer. Jadi lebih cepat menggunakan HP-nya. Terus yang ketiga, pengguna internet terus naik setiap tahun. Terus lihat nih, ini yang paling menarik itu biaya lebih murah. Kalau kalian menggunakan Instagram, terus kalian buat promosi, itu lebih murah dibanding kalian bikin apa namanya di baliho tuh yang gede-gede di pinggir jalan, itu harganya bisa 3 juta sendiri. Terus nggak ada laporan ininya nih, insight itu nggak ada. Tapi kalau kalian pakai Instagram terus pakai ads, Meta Ads, tahu nggak? Meta Ads belum tahu. Meta Ads itu adalah fitur iklan yang bisa di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu iklannya nanti didistribusikan kalau nggak salah 50.000 paling murah. Kalau nggak salah. Tapi itu 1 hari. Tapi dia kasih tahu jangkauannya itu mau ke siapa aja. Kan Instagram, Google itu punya data kan. Datanya itu digunakan untuk sharing produk kalian. Nah ini platformnya digital marketing ya. Nih termasuk ini kalian harus pelajarin ya, Meta Ads nih. Perlu banget nih. Google Search, ini Shopee, Tokopedia udah tahu kan? Ini kalian gunain nggak email? Belum ya? Website blog? Belum, oke. Berarti yang udah Google Search, YouTube, Instagram, TikTok. Oke, good. Kita lanjut. Peran AI dalam digital marketing. Kemarin mungkin kalian udah gunakan Gemini ya? Ya. Di sini AI itu tujuannya adalah mempercepat proses marketing karena bisa melakukan analisis data cepat terus menghasilkan ide yang kreatif. Kalau ini AI yang bisa dibilang kalian tuh penggunaannya signifikan nih. ChatGPT pakai kan? Pakai kan? Kalau kalian mau buat konten, perlu banget nih menentukan topik konten. Kalian punya tahu target pasarnya siapa, misalkan kalian punya produknya cabe, ya otomatis ya kalian cari, saya punya produk cabe, kira-kira konten yang menarik durasi 30 detik itu bagaimana, itu bisa. Atau buat 10 ide kreatif gitu. Terus merancang ide promosi juga bisa, terus copywriting juga bisa, script, apalagi ya. Kemarin kalian belajar film juga kan? Ya, itu juga kalian juga bisa memanfaatkan teknologi AI ini. Oke, ini Gemini, kelebihan dari Gemini. Kalau kalian pakai Gemini, itu bisa lebih cepat menemukan trending topik saat ini. Sebenarnya ChatGPT juga bisa, tapi Gemini itu bisa apa namanya? Kelebihannya ini nih, kalau Gemini. Kalian bisa coba di Gemini nanti ya. Terus ada kuat untuk insight, audience. Nah ini target pasar nih guys. Kalau kalian kemarin ngebahas tentang kewirausahaan tuh, jualan kalian tuh di bawah di lapangan, kalian harus mengenal dulu nih. Sebelum punya kalian produk, kalian harus tahu risetnya terlebih dahulu. Ya, usia target, behavior tahu artinya apa? Behavior itu kebiasaan. Apa namanya ya kalau Indonesianya ya? Iya, kebiasaan atau perilaku. Terus referensinya, terus bisa membandingkan kompetitor style konten. Kalau kalian misalkan punya kompetitor, misalkan kalian punya produknya sambal, kalian tinggal SS aja, screenshot produk si sambalnya itu atau linknya, terus kalian masukin ke Gemini linknya, itu dia bisa nganalisis. Ini kalian tuh gunakan Gemini sambil bisa cari topik, tapi produknya kopi, fashion, fokusnya kalian mau kemana? Misalkan kalian punya produknya tadi sambal, berarti kalian tinggal cari aja, maksudnya ke makanan misalkan. Tadi bisa membandingkan gaya konten brand pesaing, kompetitor ya. Terus menyiapkan angle marketing yang relevan. Angle itu maksudnya nggak cuma satu persepsi, tapi si Gemini ini bisa riset dari berbagai posisi. Posisinya itu misalkan dari pesaing, dari kita sebagai order, sebagai pelanggan, sampai yang repeat order. Itu juga bisa tuh di Gemini. Oke, ini mungkin kalian sering pakai. Kelebihan dari ChatGPT lebih ke teks atau language.
atau bahasa. Ini juga bisa menghasilkan skrip, mengubah tone bahasa, misalkan bahasa dari yang formal ke informal, mau yang gaul, mau yang ke sepantaran umurnya, itu bisa kan mengubah santai Gen Z, temen nongkrong, bahkan bisa kalian kalau mau coba pacaran sama AI ChatGPT itu juga bisa. Ya, saya pernah nyoba sekali pacaran sama ChatGPT, dia nanya udah makan apa belum, terus udah mandi apa belum, layaknya pacaran yang anak muda sekarang. Saat kamu pengen membuat judul, kalian kan belajar videografi, ya kan? Berarti kalian bisa, kalian bingung nih judulnya apaan? Kalian bisa pakai Wordnya itu di drag ke ChatGPT. Analisis skrip ini. Kira-kira menurut kamu judul yang paling bagus untuk skrip ini tuh apa? Biasanya tuh dia kasih rekomendasi 30. Dari situ kalian jangan pakai full, tapi kalian edit-edit lagi. Pikirin lagi sama timnya. Tadi short video udah, membuat copywriting, membuat call to action tadi untuk jualan juga bisa. Broadcast juga bisa ya guys, bikin broadcast. Nah ini perbedaannya nih. Kalau tahap marketingnya riset tren itu kalian bisa pakai Gemini. Kalau tahap marketingnya angle campaign, kalian juga bisa menggunakan Gemini. Kalau kalian membuat narasi, storytelling, deskripsi, biografi, apalagi profil, itu kalian bisa ke ChatGPT. Copywriting itu udah pasti ya. Script konten, ChatGPT, ide, dan sebagainya itu sebenarnya bisa kalian kombinasi. Ya, oke. Kalau kalian meminta sesuatu, pasti kalian harus istilahnya nge-prompt. Nge-prompt itu adalah instruksi. Atau kalian tuh mau buat apa, kalian kasih tahu ke ChatGPT atau Gemini, itu namanya instruksi. Ya. Terus biasanya nih strukturnya nih, yang perlu kalian tahu nih. Strukturnya ada audiens targetnya siapa. Misalkan kalian punya produk sambal, kira-kira sambal target pasarnya siapa? Yang suka nyambel? Yang beli sambal? Bapak-bapak, ibu-ibu? Hah? Mak-mak. Ya, berarti target pasarnya mak-mak. Terus platform yang mau ditampilin, biasanya mak-mak itu aktifnya di mana? Platformnya? Facebook. Oke, berarti platformnya di mana? Facebook. Tapi kalau kalian nggak tahu ini, kalian bisa kasih ke ChatGPT. Kira-kira mak-mak itu dia fokusnya itu jam berapa dan tampil di platform mana? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Terus jenis konten formatnya apa? Itu juga bisa. Tone bahasa yang digunakan, outputnya, bentuk hasil akhirnya tuh apa? Bisa foto, bisa video, itu juga bisa. Ini ya, target, platform, goal, tone, sama output. Nih, saya kasih contoh. Nih. Ini contoh dari prompt yang ini saya gunain juga kalau saya nge-prompt. Buat ide kampanye TikTok, ini platform. Ini target. Sorry ya, saya ulang ya. Target, platform. Target buat ide kampanye platformnya TikTok untuk produk minuman kopi lokal. Targetnya, goalnya kopi lokal target Gen Z 18-24. Tone fun santai karena target pasarnya 18-24. 18-24 berarti umur kalian kan. Kalau terlalu kaku mungkin kalian tuh agak bosan sama produknya. Nah ini contohnya. Ini hasil dari Gemini. Kalau foto produk ya, the power of Gemini. Ini foto produk dari UMKM Cuborasa. Ini pisang manis. Saya masukin ke Gemini, saya buat foto produk yang bagus untuk Cuborasa. Nah ini dari Gemini, sponsornya udah kelihatan nih di pojok sini tuh, ya kan? Oke, masing-masing kelompok saya punya satu produk. Oke. Saya punya satu produk UMKM lokal, yaitu UMKM di Tangerang, namanya Kebab. Dia punya Tasty itu apa bahasa Indonesianya? Ya, rasanya mungkin nikmat, terus hot and fresh. Pedas mungkin ya, fresh berarti segar, menyegarkan, atau baru gitu ya. Oke, ini saya punya produk, saya taruh di meja depan.
sekarang kalian step 2-nya melakukan riset campaign menggunakan Gemini. Mencari tren, terus yang kedua mencari tren konten yang relevan dengan kategori brand kebab. Ya, terus menentukan target audiens mana yang paling potensial. Ini anggap aja kalian itu nggak tahu, cuma dikasih produknya, iklanin dong, bikin iklan dong. Itu sering banget UMKM nggak punya company profile, target pasarnya belum tahu siapa, tapi minta dibikinin iklan. Nah, kita sebagai agensi atau sebagai yang punya platform, kita kadang-kadang harus tahu nih target pasarnya siapa dari si kebab ini. Di tahap step 1 dan 2 ini ada 3 ide angle campaign berbasis tren. Kita coba dulu aja, nanti kita masuk ke tahap ketiga. Oke, silakan. Nah, ini apa nih? Apa? Ih, bagus nih. Ini apa nih? Caption. Nah, itu dimasukin ke Canva. Terus habis itu udah tulisan. Ini Pak, boleh maksudnya kita ubah sebelah aja Pak, jadi kayak fotonya terus langsung di sampingnya captionnya itu yang udah di boleh. Boleh. ya enggak Buka Gemininya, terus tren konten yang bagus, contohnya ya, tren konten yang bagus atau relevan untuk kategori produk kebab. Coba dicari seperti itu. Udah. Keluarnya apa aja? Nah, cakep ini. Tuh, langsung dibuatin tabel kan? Oke, good. Udah, Safa. Samantha. Nyoba nggak? Oke, silakan. Oke, sambil ya. Kalau kalian sudah foto produknya, kalian itu pasti menggunakan kualitas HP yang mungkin ada yang bagus, ada yang jelek. Lightingnya apalagi, posisinya tadi di atas meja ini kayak kurang terkonsep. Oke, sekarang masuk ke step selanjutnya, step 4. Ya. Foto produk tadi dimasukkan ke Gemini. Terus langkah selanjutnya minta rekomendasi angle visual lebih menarik. Oke, di step 4 ini kalian akan masuk ke foto produk yang eye-catching. Minta rekomendasi angle visual yang lebih menarik. Terus minta ide estetik atau mood kontennya, langsung aja disalin. Terus enter lagi variasi konsep konten berdasarkan visual produknya. Enter lagi, salin lagi, kayak gitu. Kalau poster cuma ya, kalau tadi kan buat poster yang lebih menarik gitu aja. Ya kan foto produk dulu jadinya kan. Dia mau katanya lapar aku tuh kayak lapar banget. Bisa, lapar aku tuh gitu. Tapi kalau kurang memuaskan. Oke, guys, kita lanjut ke step 4. Step 4 ini tadi udah semua. Kita lanjut nih, step 5. Sekarang masuk ke step 5. Tadi Gemini, sekarang masuk ke ChatGPT. Di sini kalian bisa langsung aja bisa kalian tadi kan udah menghasilkan foto produk kan ya? Dari Gemini udah, fotonya dimasukin ke ChatGPT. Terus kalian minta ChatGPT tolong buat caption TikTok, hook video, terus CTA spesifik brand UMKM. Atau kalian bisa salin materi yang dari Gemini, itu juga bisa. Keluar nggak? Cakep, oke, sip. Tadi sudah pakai Gemini, terus pakai ChatGPT. Sekarang masuk ke Canva.
hasil dari kalian nge-prompt tadi di Gemini, ChatGPT, sampai foto produknya, disalin lagi, dimasukkan ke Canva. Hasilnya nanti akhirnya ada ini ya, satu slide campaign plan ringkas. Itu udah ada yang di Gemini. Satu caption TikTok, itu dari ChatGPT. Satu foto produk hasil sesi foto kelas tadi, yang ini. Ya, silakan gunakan Canva-nya. Oke, sudah. Kita langsung show your project ya. Sombongin hasil karya kalian. Ini ada salah satu teman yang sudah mengirimi. Oke, tepuk tangan dong untuk temennya. Nah, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil daripada poster kami mengenai kebab. Nah, di sini kira-kira adalah hasil jadi daripada poster tersebut yang sudah kami buat menggunakan Gemini AI. Dengan prompt kita buat supaya latar belakang estetik, kita tulis hook di samping kanan, di samping kirinya dengan kata-kata lapar aku terdeteksi supaya lebih mengena gitu di kalangan Gen Z dan anak muda. Nah, di sini kita menggunakan caption yang digunakan untuk postingan seperti di IG ataupun di Facebook juga bisa ya. Nah, kita di sini menggunakan caption warning, lapar aku terdeteksi. Kalau lihat kebab semudah ini masih bisa santuy, fix kamu bukan manusia. Daging halal juicy, panasnya bikin lagi, dan setiap gigitan itu serius bikin ketagihan. Jangan sampai cuma ngiler doang. Ayo kita beli sekarang. Ini contoh foto before menggunakan Gemini AI dan setelah menggunakan Gemini AI. Sebelumnya ini masih foto mentahan yang hanya menggunakan foto HP. Foto yang before ini hanya menggunakan foto HP dan fotonya hanya kayak sepintas atau mungkin bahasa kasarnya ngasal ya. Jadi cuma biar dapat bentuknya doang. Terus afternya habis dipakein Gemini menjadi lebih kelihatan jelas, lebih clear juga warnanya, terus menjadi lebih bagus, lebih rapi dan jadi ada gambar kebabnya. Walaupun awalnya tidak ada, jadinya ada. Untuk yang terakhir kita ada buat script video. Untuk kalau misalnya membuat video kita harus menggunakan script video kan. Jadi kita membuat script video tentang kebab ini. Ya, saya kira kalian bisa lihat ya di sini script videonya dari detik awal hingga kita detik akhir. Nah, demikian presentasi kami. Apakah kira-kira ada yang ingin dibertanyakan? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, maka terima kasih kebajikan daripada kami. Kita tungtian. Terima kasih. Oke, ini good banget. Ada pembahasannya bagus. Kalau ternyata di Gemini tidak hanya untuk menganalisis, tapi juga bisa menghasilkan dari visual yang kurang, ya, dari ada tangannya, ketutupan juga, terus lightingnya juga kurang, tapi bisa menghasilkan direct foto produk yang bagus. Ini guys, perhatikan dulu ke depan. Ini ada etika penggunaannya. Nah, oleh karena itu kalian perlu namanya mengenal etika atau ada batasan kalian menggunakan AI. AI itu bukan alat untuk membohongi konsumen, tapi untuk lebih percaya kepada kalian. Jangan sampai kalian bohongi konsumen. Tidak boleh membuat klaim palsu terhadap produk. Ini foto kita nih, padahal ada copyright yang lain. Terus wajib menghormati hak cipta musik, gambar maupun footage. Itu. Terus AI hanya alat bantu. Keputusan dari kalian, riset apapun itu harus kalian analisis kembali. Jangan sampai kalian benar-benar menggunakan AI itu secara mentah-mentah aja. Paham semuanya? Oke. Semoga dengan adanya materi hari ini dengan digital marketing menggunakan AI, pemanfaatan AI, semoga bisa menginspirasi kalian. Semoga bisa menginspirasi kalian supaya menggunakan AI itu bisa lewat untuk kalian belajar, atau bisa kalian menggunakan mapel-mapel yang lain, mata pelajaran yang lain, atau kalian bisa riset cara belajar yang efektif. Kalian riset aja di ChatGPT. Manfaatkan, atau kalian bisa bantu orang tua kalian yang jualan atau punya wirausaha. Kalau tadi kebab, mungkin ada bakso ataupun yang produk-produk yang lain, kalian bisa riset melalui ChatGPT. Sekian dari saya. Mohon maaf. Selamat siang. Berdiri.
Dan salam.